Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai untuk praktikum kita hari ini ya. Untuk absennya masih saya tanyakan ke Pak Dwi. Dwi sama Pak Heru. Kelihatan ini modulnya? Kelihatan, Bu. Baik, kita masuk ke praktikum ketiga, tipe data dan variabel ya. Teorinya kemarin sudah. Jadi kita hari ini belajar untuk menerapkan variabel, tipe data, konstanta, kemudian instruksi I/O, input-output. Teorinya sama dengan yang kemarin kita bahas. Nah, berikutnya, jadi yang kita lakukan hari ini itu ada 5 percobaan. Yang pertama itu adalah melakukan konversi dari dolar ke rupiah. Jadi melakukan konversi dari dolar ke rupiah. Jadi kalau di sini awalnya $1 itu adalah sama dengan 11.090. Kalau mau yang terbaru boleh gitu ya. Konversi nah ini. Jadi kalau sekarang tanggal 15.246. Boleh yang pakai 15.246. Jadi ini diganti. Jadi kalau dimasukkan inputnya itu adalah uang dalam dolar. Jadi kalau punya uang $5 itu nanti prosesnya adalah uang dolar itu dikalikan dengan 15.2 berapa itu tadi ya. Outputnya itu adalah jumlah dalam satuan rupiah. Bisa dipahami ini? Halo, ada yang bisa ditanyakan? Bu, izin bisa Bu. Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Sementara belum Bu. Saya. Oke. Yang berikutnya itu adalah menentukan banyaknya uang pecahan yang dibutuhkan. Urutannya dari pecahan terbesar. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan punya pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 gitu ya. Baru 1.000. Ini asumsinya semua ada ya. Jadi uang pecahannya itu semuanya ada. Jadi kalau misalnya ini kayak membantu orang untuk memberikan kembalian gitu ya. Kalau misalnya kembaliannya 189.000, maka berapa aja satuannya gitu ya. Jadi maka prosesnya adalah
uang ini itu dibagi dengan 100.000 awalnya ya. Dapatlah nanti hasilnya, kalau 189 berarti hasilnya 1 nanti. Sehingga 1 lembar itu untuk 100 ribuan. Nah, baru kemudian berikutnya gimana untuk mendapatkan 50 ribuan? Apa yang harus dilakukan? Dapat berapa pecahan 50-an ribunya? Gimana caranya? Halo? Apakah 189 dibagi 50 ribu? Ada yang bisa? Halo? Masih dengar saya nggak? 189.000 dibagi 50.000 gitu ya, Bu? 3. Kan sudah diambil 100.000 kan? Oh, Satu lembar 100 ribuan kan sudah diambil. Jadi sisa 2 lembar 50, 1 lembar 50.000. 1 lembar 50.000. Dapatnya dari mana? 89.000 dibagi 50.000. 89 itu dari mana? 189 dikurangi 100. Hah? Izin Bu, 189.000 dikurangi 100.000 yang tadi. Iya, jadi 189 dikurangi dengan 100.000 karena sudah diwakili oleh 1 lembar 100.000 ya. Ya, Bu. Boleh, boleh dikurangi gitu, boleh juga dimodulus. Jadi 189.000 dimodulus dengan 100.000 hasilnya nanti kan 89. 89 itu yang dibagi dengan 50.000. Gitu ya. Nah, berikutnya gimana? Diulang lagi ya, tapi ini belum looping ya. Maka berikutnya 89.000 itu dimodulus dengan 50.000 dapat 39.000. 39.000 dibagi dengan 20.000 dapat nanti 1 lembar. Itu seterusnya sampai dengan satuan seribuan ya. Bisa dipahami ya? Halo? Iya, Bu. Oke. Saya masih agak bingung, Bu. Bingungnya di mana? Dari awal yang 189.000 itu. 189.000 itu kan kalau misalnya awalnya kan 100 ribuan dulu gitu ya. Dari yang besar dulu kan. Bagaimana caranya 189.000 itu untuk mendapatkan pecahan 100.000 berarti 189.000 dibagi 100.000. Nanti kalau pembagian integer diisi itu hasilnya adalah bilangan integer. Jadi 189.000 dibagi 100.000 itu hasilnya 1. Nggak mungkin 1, berapa gitu enggak. Gitu ya, 1. Sehingga 1 itu adalah pecahan untuk 100.000-nya. Nah, kalau 189.000 sudah diwakili 1 lembar 100.000, sisa berapa yang mau diwakili? 89.000. Nah, 89.000 itu yang nanti akan diwakili oleh pecahan di bawahnya. 50.000. 50.000. Dari mana dapatnya 50.000? 89.000 dibagi 50.000. bagi 50.000 gitu ya. 50.000. Sudah 89 itu diwakili oleh 1 lembar 50 ribuan. Sisanya berapa? 39.000. 9. Nah, itu nanti yang akan diwakili
di bawahnya 50.000. Maka dibagi dengan 20.000 dapat 1 lembar. 39 sudah diwakili 20 ribuan 1, berarti sisa berapa? 19.000. 19. Terus gitu sampai lembar yang terakhir 1000-an. Kalau sudah 0 kan ya sudah gitu ya hasilnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kemudian yang berikutnya ini Anda mendeklarasikan bilangan integer, kemudian Anda mencetak hasilnya aja. Bilangan integer, kemudian diinisialisasi, kemudian dicetak aja hasilnya berapa gitu ya. Kemudian yang nomor 4 itu menghitung diskriminan dari sebuah persamaan kuadrat dengan A, B, dan C yang diinputkan. Ini sama kayak kalau di program kemarin ya, yang di teori. Diskriminan itu dicoba aja itu. Nah ini, program ini dicoba gitu ya. Tapi perintahnya pakai ini maksudnya nomor 4 ya. Nomor 4 dengan mengubah tipe datanya menjadi float. Berarti yang ini adalah integer, yang nomor 5-nya itu pakai float. Kalau pakai float sama kayak materi teori ya. Ini float. Justru yang nomor 4 itu diganti dengan integer. Oke, udah kan? Ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Oke, kalau belum silahkan dikerjakan, nanti di sekitar jam 8-an saya lihat pekerjaannya ya. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, silahkan dibuka modulnya sendiri. Rumus keempat itu ada A dibagi dengan D, kemudian rumus kelima itu adalah A dibagi dengan D dikali dengan D ditambah A dimodulus dengan D. Lalu rumus kelima itu ada A modulus dengan D dibagi D dikali A dikurangi C. Kemudian di sini saya panggil kembali rumusnya dan kelima rumus tersebut kepada masing-masing soal sesuai yang ada perintahnya di soal ini. Yang dimana yang pertama itu rumus 1, terus kemudian rumus 2, rumus 3, rumus 4, rumus 5, dan rumus 6. Oke, habis itu langsung aja dicoba. Nah, ini hasilnya, Bu. Hasil bagi yang pertama itu kan A modulus dengan B. Nah, A itu sama dengan 12, sedangkan B itu sama dengan 2. Jadi hasil bagi 12 dengan 2 adalah 0. Jawabannya benar. Kemudian nomor 2 itu A dikurangi C. Itu yang dimana A itu adalah 12 dikurangi dengan C. C itu 3. 9 dikurangi 3, 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Kemudian yang ketiga itu ada penjumlahan antara A ditambah B. Yang dimana A itu adalah 12 ditambah dengan 2 atau B, jadi hasilnya 14.
ini ada typo Bu, maaf Bu. Aduh. Ini pembagian ini harusnya. Oke, lanjut ke nomor 4. Ini ada rumusnya itu pembagian antara A dibagi dengan D. Di mana A itu adalah 12 dibagi D 4. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya yang kelima itu ada A dibagi dengan D dikali dengan D ditambah dengan A dimodulus dengan D. Yang hasilnya adalah 12. Terus yang terakhir yang ke-6 itu ada A dimodulus dengan D dibagi dengan D dikali dengan A dikurang dengan C. Yang hasilnya adalah -3. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, Bu. Iya, oke. Terima kasih. Yang terakhir nomor 4 aja ya, nomor 5. Izin Bu, saya mau nyoba nomor 4. Apa? Siapa namanya? Muhammad Thorik Hakimi. NRT? RP-nya belakangnya 0704. Oke. Silakan. Izin share screen Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari kode program nomor 4. Pertama, saya compile dan run dulu kodenya. Nah, di sini ada perintah tentang pembuatan diskriminan. Jadi saya yang pertama memasukkan variabel dari A, saya inputkan misalnya 1, lalu variabel B saya inputkan 2, lalu yang C misal saya inputkan angka 1. Nah, hasil diskriminannya adalah 0. Kenapa bisa 0? Dikarenakan dari rumus diskriminan sendiri yaitu diskriminan D sama dengan B pangkat 2 dikali rumus diskriminan itu D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 AC. Nah, kenapa hasilnya 0? Karena saya masukkan yang pertama itu nilai B-nya di sini sebagai angka 2. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Lalu dikurangi 4 dikali 1 dikali 1. Angka 1 dikali 1 itu dari saya menginputkan nilai A dan C. Yang dimana rumusnya itu tadi B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi hasilnya itu 4 dikurangi 4 dan hasil akhirnya adalah 0. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Kalau diinputkan nilainya, Kenapa, Bu? kalau inputnya yang lain, Misal saya inputkan yang lain, jadi saya ubah jadi 2, saya masukkan nilai B-nya 2, terus saya masukkan nilai C-nya 1, hasilnya min 4, Bu. Sesuai rumus diskriminan tadi. Terima kasih, Bu. di
Oke. Di praktikum kita hari ini sudah selesai ya. Bahas yang nomor 5 kan sama kayak yang di teori. Untuk laporannya tetap dibuat aja, nanti dikumpulkan minggu depan. Minggu depan mungkin tidak saya tidak saya tawarkan untuk panggil satu-satu ya. Izin Bu, saya mau tanya Bu. Berarti isi laporannya itu langsung digabung Bu antara praktikum 2 dan praktikum 3 Bu? Iya, benar. Oke, siap Bu. Tapi nanti praktikum 2 dulu, baru praktikum 3 gitu ya? Iya Bu, siap Bu. Tapi jadikan satu file aja. 1 minggu itu satu file aja. Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin lain biar nggak bingung nanti. Silakan teman-teman. Isinya seperti kemarin ya, tugas pendahuluannya nggak usah. Langsung aja ke source code sama outputnya, contoh outputnya. Terus kemudian analisa ya. Izin bertanya Bu. Untuk pengiriman tugasnya dikirim melalui etol atau bagaimana ya Bu ya? Etol. Baik Bu. Nanti tolong saya diingatkan ya. Baik Bu. Isinya. Cuman etolnya itu masih lagi diperbaiki ya. Jadi kayak meetingnya itu mau diintegrasikan ke conference-nya yang punya Teams. Terus jadwalnya juga masih belum sinkron. Nanti coba saya ini buatkan link tugasnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Bentar Bu, saya mikir dulu Bu. Untuk saat ini belum Bu. Mohon izin teman-teman, ingin bertanya terkait record pertemuan hari ini kira-kira sudah di-record kah ya? Soalnya tadi saya ketinggalan. Oh, saya juga kurang tahu Mas. Mungkin PJ-nya atau Mas Diki mungkin yang biasa record. Mas Diki bukan kelas B. Oh, Mas Diki kelas B ya? Sorry. Gak ada PJ Kak. Waduh. Lupa ya. Ya, hangus deh. Nggak apa-apa, itu kan ada video yang untuk praktikum ya, yang link baru tadi itu loh, bisa dibuka ya. Halo? Siap Bu. Oh iya Bu, siap Bu, bisa Bu. Terima kasih Bu. Oke. Soalnya kalau saya pakai Gmeet ini juga nggak bisa di record ya, harus pakai aplikasi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya. Dit, ada yang ditanyakan? Sementara belum Bu. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa di grup ya. Baik Bu. Siap Bu. Baik. Ya, baik. Bu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sini juga ada PJ-nya ini.